Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Seberapa Besar Wadah Kita? Sambal buatan seorang teman sungguh nikmat. Banyak variannya pula. Tidak heran menjadi sambal favorit teman-teman. Saya bercerita kepadanya, ada teman lain di kota yang berbeda yang berjualan sambal juga. Teman ini mengikuti pameran makanan di luar negeri sehingga sambalnya bisa diekspor. Tapi itu berarti harus daftar di BPOM. Kabarnya sulit untuk mengurusnya, sanggah teman ini. Sesungguhnya berkat Tuhan itu bak air terjun terus mengalir siang dan malam, tersedia pula untuk setiap orang. Tergantung diri kita sendiri, apakah kita ini gelas kopi, galon, atau tangki air yang besar. Diri kita sendiri yang menentukan seberapa besar berkat yang akan kita terima. Menjadi wadah yang kecil itu memang simpel. Semua serba sederhana, tidak banyak tantangannya. Semakin besar bisnisnya, semakin besar tantangannya. Tetapi hasilnya makin besar dan hidup kita pun berdampak bagi banyak orang. Orang bijak berkata, semakin besar pohonnya, semakin besar angin yang menerpa. Dan butuh kemampuan yang berbeda untuk mengelola yang besar. BPOM mungkin sulit, tapi kalau mau besar itu jalannya. Tergantung kita mau yang mana. Tuhan membuka kesempatan yang adil bagi semua orang. Tuhan berkata, seperti orang berpikir dalam dirinya, demikianlah dia. Kesimpulannya, kita adalah apa yang kita pikirkan. Quote dari Marcus Aurelius. Dan kita memberi frame kehidupan kita melalui kata-kata. Artinya nilai-nilai serta prinsip hidup yang kita pilih menentukan arah kehidupan kita, kualitasnya, dan bahagia tidaknya kita dalam menjalani hidup ini. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa prinsip-prinsip dunia itu selalu berubah. Saya ingat sekali, waktu kecil dinasehati, tiap hari makan telur itu sehat. Tetapi sekarang disarankan hanya makan 2-3 telur setiap minggu. Kolesterol alasannya. Berpegang pada prinsip dunia bagaikan hendak menembak sasaran yang terus-menerus bergerak. Tentu membuat pusing orang yang membidiknya. Berbeda dengan firman Tuhan yang sejak dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Peganglah prinsip kebenaran firman Tuhan, kata Andrew Wommack. Banyak hal-hal dalam hidup yang secara akal sulit dipahami. Tidak ada yang pasti dalam kehidupan. Tetapi jika kita menghidupi prinsip firman Tuhan, rahasianya sederhana dan tidak berubah. Tabur benih, rawatlah, dan masa menuai pasti tiba. Tidak keren memang, tetapi terbukti berhasil. Kita ini hidup dalam anugerah Tuhan. Apapun yang kita butuhkan tersedia di dalam anugerah itu. Tuhan menginginkan anak-anaknya maju, menjadi terang dan garam, berdampak kepada banyak orang, dan menjadi demonstrasi kebaikan-kebaikannya. Diberkati untuk menjadi berkat, menggenapi tujuan Tuhan.
Tidak tahu jalannya? Bawa dalam doa. Dia Allah yang menjawab doa. Tuhan ingin kita menjalani hidup selangkah demi selangkah bersamanya. Menikmati setiap langkah dalam hubungan yang intim dengannya. Seperti Adam yang bercakap-cakap dengan Tuhan saat hari sejuk sebelum Adam jatuh dalam dosa. Kadang manusia berpikir Tuhan menginginkan persembahan, tetapi sesungguhnya apa yang membuat Tuhan paling senang? Ketika kita merasa puas dengan Tuhan dan hati kita dipenuhi rasa syukur, itulah yang menggembirakan, memuaskan hati Tuhan. Kita bekerja karena itu menyenangkan, sama seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Dia bekerja karena itu menyenangkan. Hubungan kita dipulihkan kembali saat menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita. Kita dapat bekerja tanpa rasa khawatir atau tertekan, karena kita mengerjakannya bersama Tuhan dan sadar rancangannya bagi kita jauh lebih besar dan lebih dahsyat daripada yang bisa kita pikirkan. Sulit? Tidak tahu caranya? Ya, tetapi kalau bersama Tuhan, apa yang mustahil? Tuhan pasti buka jalan. Melangkah dan lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Itulah yang disebut rest in the Lord. Pencapaiannya tercipta karena berkolaborasi dengan Tuhan. Dan kita terpukau, tidak menyangka bisa sampai ke sini, sehingga kita sadar ini Tuhan, bukan saya. Yang keluar dari bibir kita ungkapan syukur yang tulus, bukan kesombongan. It's all about God, not me. Ini semua tentang Tuhan dan bukan saya. Kita puas dan Tuhan pun senang. Siap praktek? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.